Halo Sobat Inspiratif Mansa, selamat datang di Satwika Podcast, ruang berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat kisah inspiratif dari alumni SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil melanjutkan perguruannya di Universitas Padjadjaran, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Halo kakak, atas nama siapa? Halo. Oke, Mungkin jadi bisa diperkenalkan nama, fakultas, dan jurusannya di Universitas Padjadjaran. jadi aku Hanun Rustantari, biasa dipanggil Hanun. Aku dari Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran, program studi Agroteknopreneur. Oke, kalau aku perkenalkan, aku Yoni Paristi, bisa dipanggil Yoni. Aku juga dari sekolah vokasi dan program studinya itu akuntansi perpajakan, gitu. Nah, jadi aku mau tanya-tanya dikit nih sekalian bisa menjadikan motivasi untuk sobat-sobat Satwika yang mungkin nanti akan melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Padjadjaran. Mungkin kalian harus lihat ini sampai habis. Nah, kakak, waktu kakak lagi di bangku SMA, apa nih yang kakak persiapkan terkait dengan gimana cara masuknya di Universitas Padjadjaran? Oke, kalau dari aku sebenarnya Unpad tuh ini jujur aja sebenarnya bukan pilihan. Tapi gitu. karena kita tuh pernah study tour ke Unpad. Jadi ada ya namanya Universitas Padjadjaran. Jadi tuh jadi aku nggak masuk UTBK, jadi aku ada plan buat ke Unpad karena yang pertama kali masuk ke Unpad tuh Yoni gitu. Iya, benar. Jadi mungkin waktu duduk di kelas 12 nih ya, aku tuh fokus banget buat SNBT. Nah, sebenarnya di Unpad itu awalnya nggak kepikiran gitu. Betul. Akhirnya masuk Unpad. Awalnya itu aku ngejar kampus di sebelahnya Unpad, kampus teknik sebelah itu. Ya. Nah, terus udah dari jalur SNBP, SNPT sampai mandiri ternyata nggak dapet gitu. Nah, waktu itu udah bingung banget. Akhirnya aku nyari kampus PTN yang masih buka jalur mandiri dengan khususnya itu aku dulu pejuang KIPK banget. Iya, beasiswa KIPK gitu. Iya, gitu. Jadi kayaknya aku harus dapetin KIPK deh biar bisa kuliah gitu. Nah, jadi aku cari jalur mandiri yang masih buka menggunakan KIPK itu di Unpad, dan kebetulan jalur mandiri SMUP itu menggunakan nilai UTBK sekaligus nilai rapot. Jadi nggak perlu tes lagi. Jadi aku coba tuh daftar pakai skor UTBK sama nilai rapot. Di waktu itu ada pilihannya, ada 2 pilihan kalau nggak salah. Terus keterima di D4 akuntansi perpajakan gitu. Berarti selama melakukan persiapan itu, mungkin kesehariannya kakak tuh seperti apa? Kalau kesehariannya Untuk mempersiapkan masuk di perguruan tinggi ini. Oke. Kalau kesehariannya dulu waktu kelas 12 aku rajin ikut-ikut tryout aja, sama ngejar banget di PK sama PM nih. Oh gitu. Gitu. Tapi ternyata waktu UTBK PKPM ku aman, dan yang nggak aman malah literasi. Oh. Jadi mungkin buat teman-teman semua kalau belajar itu semuanya aja, jangan mengabaikan satu subtes. Jadi mungkin menyepelekan salah satu gitu ya. Jadi mungkin Jadi harus mengusahakan semuanya gitu. Iya, Kan kita keseharianku nggak itu tahu aja. potensi kita itu dari mana saja gitu. Betul. Kalau dari Kak Caca, dari Kak Hanun gimana? Kalau aku sendiri, aku kayak hampir sama kayak yang tadi. Jadi kayak satu hari tuh aku tuh lebih fokus sama satu subtes, misalnya PK dulu, terus ada PM, terus ada PPU gitu. Nanti tiap akhir minggu, kayak hari Minggu, itu tuh aku try out gitu. Misalnya kayak ada try out gratis gitu, aku sering dapet gitu. Nah, kira-kira di sela-sela persiapan ada nggak Kak struggle atau tantangan yang atau mungkin yang bikin kakak itu down gitu? Ada nggak? ada banget. Apa? Jadi mungkin waktu Mungkin bisa diceritain? Iya, boleh. Jadi dulu kampus impian aku itu terkenal dengan passing grade SNPT yang sangat tinggi gitu. Harus di atas 700 sekian. Ya, Nah, waktu tryout itu ngerasa down itu kalau semisal skor tryoutku tuh nggak nyampe segitu. Gitu. Jadi waduh, ini gimana? Jadi overthinking gitu ya? Iya, Kak? overthinking. Kalau dari Kakak Hanun gimana?
Kalau aku kebetulan pas tryout tuh kayaknya aman aja gitu, nilai aku tuh kayak nyampe gitu. Jadi akunya tuh santai gitu. Nah, pas UTBK-nya down karena sebenarnya kita UTBK tuh bukan karena kita bisa aja sih subtesnya itu, tapi itu masalah mental juga. Jadi pas masuk ruang UTBK-nya tuh kayak udah gitu. Udah aduh gimana gitu. Jadi kalau teman-teman semua juga, jadi walaupun kita udah mempersiapkan subtes yang kita yang akan ditesin, kita harus siap mental juga sih. Selain mempersiapkan mental dan yang lain-lain, waktu semua udah dilakukan perjuangan. Itu setelah dinyatakan lulus dari Unpad, itu perasaan kakak-kakak gimana? Siapa dulu nih? Dari Kayoni kali. Mungkin Oh Kak iya, Yoni dulu Kayoni boleh? dulu, dulu Kayoni. boleh. Awalnya antara seneng terus kaget juga karena di beberapa jalur masuk sebelumnya kan nggak ada yang dapet gitu. Betul, Oh ketolak. gitu. Iya, jadi begitu dapat pengumuman kayak wah akhirnya aku ada univ nih, nggak jadi gap year atau gimana Betul. gitu. Kak Anun? Kalau dari aku sendiri karena emang aku ketolak dari beberapa PTN gitu. Aku nyoba PTS, nyoba PTN gitu. Terus pas aku masuk Unpad, itu sebenarnya nggak nyangka kayak mimpi gitu. Kayak aku refresh selalu tuh webnya gitu. Kayak ini beneran masuk nggak ya gitu. Kayak terus ngabarin semua orang karena teman-teman aku yang seperjuangan tuh kayak semua udah dapet PTN gitu. Sedangkan aku kayak aku belum dapet gitu. Jadi senang banget, bener. Waktu tentunya kan kalau misalnya waktu SMA sama kuliah tuh kan beda banget ya Kak. Nah kira-kira ada nggak sih perbedaan atau bagaimana proses adaptasi kakak dari masa SMA menuju masa kuliah? Atau mungkin gimana sih cara kakak menghadapi hal tersebut? Oke, kalau transisi dari SMA ke kuliah itu yang kerasa kalau di aku tuh semester 1. Karena dulu aku SMA-nya IPA, MIPA, dan aku masuk di jurusan akuntansi perpajakan. Jadi soshum. Iya. Yang dulu waktu SMA tuh sedikit banget dapat Iya. mata pelajaran akuntansi, cuman di kelas 10 aja. Jadi waktu masuk di semester 1, Bapak Ibu dosen itu ekspektasinya mungkin kita udah dapat dasar-dasar akuntansi dari SMA gitu. Sedangkan teman-teman aku yang jurusan IPS mungkin udah dapat, tapi yang jurusan IPA juga belum dapat. Jadi buat ngejar ketertinggalan materi di semester 1 itu lumayan struggle. Iya, Jadi karena juga linjur juga ya Kak. Iya. Mungkin dari Kak Hanum, apakah ada tips-tips untuk menghadapi transisi dari masa SMA ke masa kuliah? Kalau dari aku sendiri mungkin tipsnya pinter-pinter beradaptasi, apalagi kita kan dari Jawa Timur, kebetulan Unpad di Jawa Barat juga kan. Iya. Kayak perbedaan bahasa tuh udah beda banget karena kayak kebanyakan tuh pakai bahasa Sunda gitu, sedangkan kita apa itu gitu. Misalnya kayak jamnya fleksibel banget, misalnya kayak jam 7 udah kuliah, jam 10 udah selesai, terus baru jam 1 ada kuliah lagi gitu. Jadi kayak pinter-pinter beradaptasi gitu, pinter-pinter cari temen juga. Jadi kita beradaptasi juga tuh ada temennya gitu. Nah, kakak-kakak ini sebagai alumni, apakah ada pesan buat adik-adik yang nantinya juga melanjutkan perguruannya ke Universitas Pajajaran? Bagaimana pesan-pesannya? Oke, kalau pesan dari aku, kalau semisal udah yakin, dicoba dulu aja dan coba semua jalur, semua kesempatan yang tersedia. Kali aja salah satu dari rezeki kita itu ada di salah satu hal yang kita coba tersebut gitu. Jadi jangan ragu buat mencoba aja. Jangan ragu buat mencoba guys, di notes ya. Kalau dari aku sendiri mungkin jangan terlalu santai dan berada di zona nyaman itu gitu. Jadi banyak mencoba gitu. Nah, terima kasih buat kakak-kakak pesannya. Semoga kami juga selaku penerus dari kakak-kakak ini juga mampu menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk kedepannya. Dan juga kami waktu saya dengar itu, saya juga langsung prepare, kedepannya berarti gini ya gitu. Nah, sekian dari podcast kita. Dan seperti biasanya, satu suara, satu semangat, satu Satwika.